Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Primadjaya dengan mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau disebut dengan PLK 1 dengan dosen pengampu Ibu Rizka Sita Julfa SPD MPD. Selamat menyaksikan guys. Bye. Hai, selamat datang di SMA Negeri 1 Waringin Kurung. SMA Negeri 1 Waringin Kurung berdiri pada tanggal 19 Juni 2007 dan berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Mari kita bahas yang pertama, kultur sekolah. Kultur sekolah di SMA Negeri 1 Waringin Kurung tercermin dari penerapan pembiasaan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pembiasaan ini bukan sekedar slogan loh yang terpampang di dinding, melainkan telah menjadi bagian integral dari pelaku sehari-hari seluruh warga sekolah. Setiap pagi, siswa dengan natural menyapa guru, menjabat tangan dengan hormat, dan tersenyum ramah. Budaya ini menciptakan suasana yang sangat hangat dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dengan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Seluruh peserta didik berbaris dengan rapi, menggunakan seragam sesuai ketentuan dan mengikuti prosesi upacara dengan tertib. Bagi siswa yang terlambat atau tidak mengikuti upacara, terdapat sanksi loh. Nah, sekolah ini juga melaksanakan program K5 yang menekankan aspek kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Program ini diimplementasikan melalui kompetisi kebersihan kelas dengan sistem reward yang menarik loh. Juara 1 mendapatkan infokus dan kipas angin, juara 2 mendapatkan infokus, dan juara 3 mendapatkan kipas angin. Hadiah ini langsung dipasang di kelas pemenang loh, sehingga memotivasi siswa untuk terus menjaga kebersihan dan keindahan kelas mereka. Selain itu, terdapat program pengelolaan sampah daur ulang yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Siswa dari setiap kelas mengumpulkan dan menimbang sampah yang dapat didaur ulang, kemudian menjualnya. Hasil penjualan dialokasikan untuk kas kelas masing-masing. Program ini tidak hanya mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi juga memberikan pembelajaran praktis tentang kewirausahaan dan pengelolaan sumber daya. Untuk pembiasaan religius, sekolah juga menyelenggarakan kegiatan Jumat Mengaji loh, serta program Arjuna, yaitu acara religius Jumat Asmaul Husna. Yang menariknya dari kegiatan ini adalah siswa dilibatkan secara aktif sebagai petugas utama, mulai dari MC, pembacaan Asmaul Husna, hingga pemimpin kegiatan. Keterlibatan aktif ini melatih keberanian, tanggung jawab, dan kepemimpinan siswa dalam kegiatan keagamaan. Wali kelas berperan sebagai penguatan terhadap materi yang disampaikan oleh siswa. Bagi siswa non-muslim, sekolah memberikan pilihan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai pendengar atau beraktivitas di perpustakaan loh. Selain kegiatan mingguan, terdapat juga program pramuka Jumat Reality yang dilaksanakan sebulan sekali dan diikuti oleh seluruh siswa. Program ini merupakan bentuk ekstrakurikuler wajib yang memberikan nilai pramuka dan nilai rapot loh. Kultur sekolah yang sangat kuat ini membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama dan lingkungannya. Yang kedua,
kita bahas struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi di SMA Negeri 1 Waringin Kurung disusun secara sistematis untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan terkoordinasi. Kepala sekolah memimpin seluruh kegiatan sekolah dan memegang tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh kepala tenaga administrasi serta beberapa wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat dan kerjasama, serta sistem manajemen sekolah. Wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana yang dijabat oleh Pak Yafid Mubarok SSI bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset sekolah. Dalam wawancara yang dilakukan, beliau menjelaskan bahwa semua aset sekolah tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Setiap aset mulai dari ruang kelas, inventaris, CCTV, wifi, kursi, toilet, hingga peralatan laboratorium diberi label yang mencantumkan tahun perolehan dan sumber pendanaan baik dari dana BOS ataupun dana hibah. Sistem inventaris ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang dijabat oleh Bapak Muhammad Toha MPDI yang telah berkecimpungan di bidang kesiswaan selama 11 tahun. Beliau bertanggung jawab mengurus disiplin siswa, pembiasaan karakter seperti 5S dan K5, program kebersihan, kegiatan ekstrakurikuler, serta administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan dikelola secara tertib melalui sistem Dapodik untuk data pokok siswa, Nisen untuk identitas nasional siswa, serta buku induk dan klaper yang tersedia dalam format digital dan manual. Sistem ganda ini memastikan keamanan data dan kemudahan akses. Dan yang ketiga, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pengelolaan, penyusunan rencana pembelajaran, program tahunan, program semester, serta jadwal pembelajaran. Sekolah saat ini menerapkan kurikulum merdeka dan mulai mengintegrasikan kurikulum cinta sesuai dengan kebijakan pemerintah terbaru. Semua guru diwajibkan menyetor RPP melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM pada awal tahun ajaran, biasanya di bulan Juli. Sistem supervisi pembelajaran dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui CCTV yang terpasang di setiap ruang kelas, memungkinkan kepala sekolah memantau pembelajaran secara real time loh. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran dan administrasi, sekolah didukung oleh koordinator rumpun mata pelajaran, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, serta wali kelas yang menjadi pendukung utama antara sekolah dan orang tua siswa. Terdapat 9 hingga 11 staf tata usaha yang menangani administrasi sekolah, meliputi surat menyurat, absensi guru dan siswa, pengarsipan dokumen, serta dukungan administratif untuk seluruh kegiatan sekolah. Sistem yang diterapkan menggabungkan metode manual dan digital untuk memastikan backup data yang aman. Dan ada sekitar 60 orang guru yang menjalankan tugas pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Seluruh guru telah memiliki arsip digital berupa RPP, perangkat ajar, dan dokumen pegawaian yang tertata rapi. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Peserta didik di SMA Negeri 1 Waringin Kurung terdiri dari kelas 10, 11, dan kelas 12 dengan jumlah keseluruhan lebih dari 1.000 siswa, tepatnya 1.048 siswa yang terdistribusi dalam 27 kelas. Kelas 10 terdiri dari 9 kelas dengan total 360 siswa yang belum mengalami kejurusan. Dan kelas 11 terbagi menjadi program Sainstika dengan 6 kelas belajar yang menampung 239 siswa, dan ada pula program Humaniora dengan
jumlah kelas 6 kelas belajar yang menampung 116 siswa dengan total siswa 355 siswa, dan kelas 12 terdiri dari program IPA dengan jumlah 6 kelas yang menampung 221 siswa dan program IPS dengan 6 kelas belajar yang menampung 112 siswa dengan total keseluruhan 333 siswa. Komposisi siswa sangat beragam dari berbagai latar belakang, geografi, sosial ekonomi, dan juga agama. Dan ada beberapa siswa yang non-muslim juga loh. Sekolah juga menerapkan prinsip modernisasi beragama dengan sangat baik, memberikan ruang bagi setiap siswa untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Dari aspek prestasi akademik, SMA Negeri 1 Waringin Kurung menempati peringkat kedua se-Kabupaten Serang dalam hal penerimaan siswa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SMBP ke keguruan tinggi negeri. Sekolah ini hanya berada di bawah SMA Negeri 1 Ciruas, menunjukkan kualitas akademik yang sangat baik loh. Dan SMA Negeri 1 Waringin Kurung juga memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang membanggakan. Di antaranya ada Muhammad Daud meraih juara kedua tingkat nasional di bidang kewirausahaan dan kompetisi yang sangat prestisius. Prestasi tingkat provinsi juga diraih dalam lomba cerdas cermat dengan juara pertama yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain itu juga prestasi juara ketiga bidang sejarah juga diraih di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh UPTD Untirta. Berbagai prestasi olahraga dan juga seni diraih dalam cabang futsal, basket, voli, renang, atlet, seni suara, seni rupa, teater, marawis, dan seni tradisional lainnya. Dan perpustakaan sekolah juga menjadi salah satu fasilitas unggulan karena mengintegrasikan layanan manual dan digital, serta meraih peringkat pertama tingkat Provinsi Banten. Prestasi ini menunjukkan budaya literasi yang sangat kuat di kalangan siswa dan menjadikan perpustakaan ini sebagai rujukan bagi sekolah-sekolah lain yang ingin mengikuti lomba perpustakaan. Sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dengan total 16 pilihan, di antaranya pramuka yang bersifat wajib dengan sistem reguler dan pilihan. Lalu ada paskibra, PMR atau palang merah remaja, berbagai cabang olahraga seperti basket, futsal, voli, atletik, karate, dan juga ada pencaksilat. Serta kegiatan seni meliputi seni suara, seni rupa, teater, kriya, marawis, dan seni tradisional lainnya. Terdapat juga ekstrakurikuler kewirausahaan yang telah dibuktikan menghasilkan prestasi tingkat nasional. Setiap siswa diwajibkan mengikuti satu ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Karakteristik umum peserta didik menunjukkan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, sikap sopan santun yang konsisten dan interaksi sehari-hari, antusiasme dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang terlihat dari program K5 dan pengelolaan sampah, serta sikap inklusif dan menghargai keberagaman teman-temannya. Kita bahas yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu sarana dan prasarana. Kondisi umum sarana dan prasarana di sekolah berada dalam kategori baik dan terawat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana, ditemukan bahwa kerusakan yang ada hanya bersifat ringan hingga sedang, tidak terdapat kerusakan berat. Kerusakan ringan seperti toilet yang mampet, kursi yang patah, atau paving yang pecah segera ditangani menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Sedangkan untuk kerusakan yang bersifat sedang atau berat, sekolah mengajukan proposal perbaikan kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian untuk dianggarkan pada tahun berikutnya. Di SMA Negeri 1 Waringin Kurung memiliki 27 kelas yang seluruhnya telah dilengkapi dengan papan tulis, infokus atau proyektor untuk pembelajaran multimedia, akses internet dengan kecepatan 50 Mbps, dan CCTV untuk monitoring pembelajaran yang
terhubung langsung ke ruang kepala sekolah. Jika ada kelas yang infokusnya belum terpasang permanen, siswa atau guru dapat meminjam infokus portabel yang tersedia di tata usaha atau kita sebut dengan ruang TU. Infrastruktur teknologi informasi sangat memadai. Sekolah memiliki sekitar 40 titik wifi yang tersebar di seluruh area sekolah, meliputi 27 ruang kelas, ruang guru, ruang TU, perpustakaan, kantin, musola, area parkir, dan juga ruang ekstrakurikuler. Dengan sebaran yang merata ini, tidak ada area blogspot di lingkungan sekolah. Sistem ini didukung oleh dua provider, yaitu bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten untuk ruang kerja, serta pembiayaan dari bantuan operasional sekolah untuk area siswa dan umum. Fasilitas pendukung pembelajaran juga sangat lengkap loh. Perpustakaan menjadi salah satu fasilitas unggulan karena mengintegrasikan layanan manual dan digital. Siswa dapat mengakses koleksi buku secara langsung di perpustakaan atau melalui sistem digital dari rumah. Perpustakaan dilengkapi dengan ruang baca yang nyaman, meja dan kursi yang memadai, koleksi buku yang sangat lengkap, mencakup buku pelajaran, referensi, fiksi, non-fiksi, majalah, dan juga koran. Fasilitas multimedia berupa televisi dan komputer. Yang paling menarik, perpustakaan ini memiliki ruang podcast loh di dalamnya yang digunakan untuk menghasilkan konten-konten edukatif. Prestasi perpustakaan sebagai peringkat pertama di tingkat Provinsi Banten membuat perpustakaan ini menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain. Fasilitas pendukung lainnya juga meliputi 2 laboratorium yang aktif digunakan, yaitu laboratorium IPA dengan peralatan praktikum yang sangat lengkap, dan ada laboratorium komputer untuk pembelajaran berbasis teknologi. Ruang UKS dikelola dengan baik oleh Palang Merah Remaja, dilengkapi dengan tempat tidur, obat-obatan dasar, dan peralatan medis sederhana untuk pelayanan kesehatan siswa. Ruang konseling atau BK tersedia untuk layanan bimbingan dan juga konseling yang bersifat privasi. Nah, ruang OSIS menjadi tempat berorganisasi dan berkegiatan bagi siswa. Ruang guru yang luasnya dapat menampung sekitar 60 guru dengan fasilitas yang memadai. Ruang TU tertata rapi dengan sistem filling yang terorganisir. Dan juga ada musola sekolah memiliki lantai bermotif sajadah yang bersih dan nyaman, dilengkapi dengan tempat wudhu yang memiliki beberapa keran air yang berfungsi dengan baik serta terjangkau oleh jaringan wifi. Terdapat 26 unit toilet yang tersebar di berbagai lokasi dengan kondisi bersih, lantai keramik, air yang lancar, dan tidak tercium bau tidak sedap. Poster-poster tentang kebersihan dan slogan terpasang di setiap toilet. Kantin sekolah cukup luas untuk menampung banyak siswa, bersih, higienis, dan menyediakan makanan dengan harga terjangkau. Kantin juga terjangkau oleh jaringan wifi. Fasilitas olahraga meliputi 2 lapangan yang dapat digunakan untuk basket, voli, badminton, serta area untuk futsal dan atletik. Area parkir tertata rapi, luas, aman, dan juga terjangkau oleh wifi. Sistem pengelolaan aset dilakukan dengan sangat profesional. Setiap aset sekecil apapun diberi label yang mencantumkan tahun perolehan dan sumber pendanaan, tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta didokumentasikan secara digital dan manual loh. Dan terdapat 83 jenis sarana dan prasarana yang teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang sangat tinggi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai dan dikelola secara profesional, SMA Negeri 1 Waringin Kurung mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, kondusif, serta mendukung penerapan pembelajaran berbasis teknologi dan pengembangan karakter peserta didik secara optimal. Melalui kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP1 ini, kami memperoleh pengalaman nyata mengenai kultur sekolah, tata kelola sekolah, dinamika pembelajaran, serta peran guru dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah. Pengalaman ini menjadi bekal yang sangat penting bagi kami sebagai calon pendidik di masa yang akan datang.
Kami melihat langsung bagaimana sebuah institusi pendidikan dikelola dengan sistem yang terstruktur, kultur yang positif, sumber daya manusia yang berkualitas, dan fasilitas yang memadai untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter mulia. Universitas Muhammadiyah. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sekolah yang terkait di SMA Negeri 1 Waringin Kurung, serta para staf dan guru, serta murid-murid yang telah berkolaborasi bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.